3 akan membahas materi tentang jadi cakap dan keren di dunia digital. Dan pada materi pertama akan dibahas oleh teman saya, Siti Fadila Timun. Dipersilakan. Baiklah, di sini saya pemateri pertama akan menjelaskan mengapa menjadi cakep dan keren di dunia digital harus diwujudkan. Kecakapan digital ini berkaitan dengan kemampuan kita dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak teknologi informasi dan komunikasi, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Lebih spesifik lagi, kecakapan digital menyangkut dengan kemampuan menganalisis informasi dan data serta berpikir kritis. Akan tetapi, tantangan untuk mencapainya tidaklah ringan. Banyaknya hoaks, ujaran kebencian, dan konten-konten negatif semakin mengkhawatirkan. Olehnya itu dibutuhkan keterlibatan semua pihak termasuk kawan muda Japelidi untuk bisa meningkatkan kecakapan digital kita agar lebih cakep dan keren lagi dari waktu ke waktu. Nah, kecakapan digital ini penting karena kita tidak saja harus cakep dan keren menggunakan teknologi digital, tetapi juga diharapkan untuk menciptakan karya atau konten digital yang berguna dan bermanfaat untuk orang lain. Untuk menjadi cakep dan keren, kawan muda JPLD diharapkan untuk mempelajari 3 subbahasa yang dimulai dengan menganalisis, memverifikasi, dan mengevaluasi gangguan informasi atau konten di software digital, mengakses, menyeleksi, dan memahami aplikasi atau program yang membantu mengurangi hambatan bahasa, serta memproduksi dan mendistribusikan konten digital yang baik. Ketiganya diformulasikan dalam judul-judul berikut. Yang pertama yaitu cek informasi anti tipu-tipu. Yang kedua, belajar memanfaatkan aplikasi atau tools bahasa. Yang terakhir ada anti cupu, bikin konten anti gaptek. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Sadi Aulia. Saya persilakan. Pengertian tipu-tipu digital. Tipu-tipu digital atau yang sering kita sebut sebagai penipuan daring atau online scam adalah bentuk kejahatan siber di mana pelaku menggunakan internet, media sosial, email, atau aplikasi untuk menipu korban demi keuntungan finansial atau data pribadi. Ini melibatkan modus seperti phishing, yaitu pesan palsu yang meminta info sensitif seperti PIN dan juga kode OTP. Yang kedua, deepfake, yaitu video atau audio palsu berbasis AI untuk meniru orang terkenal. Selanjutnya, social engineering, yaitu manipulasi psikologis agar korban klik link berbahaya. Dan juga scam investasi, yaitu janji untung besar tapi palsu. Pentingnya cek informasi. Mengecek informasi adalah langkah krusial dalam literasi digital untuk melindungi diri dari tipu-tipu, karena hoax dan juga scam menyebar cepat di era digital, memanfaatkan emosi seperti ketakutan atau keserakahan. Tanpa verifikasi, korban bisa kehilangan uang, identitas dicuri, atau terlibat masalah hukum. Misalnya, data KTP dipakai untuk pinjol ilegal. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sri Ameliani Mohune. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang belajar memanfaatkan tools aplikasi bahasa anti cupu. Kemampuan menggunakan bahkan mengoptimalkan aplikasi tentu dipengaruhi oleh kecakapan dalam menggunakan aplikasi. Kecakapan dalam menggunakan bahkan mengoptimalkan aplikasi merupakan kecakapan dasar pada penggunaan media digital pada level akses, seleksi, dan paham. Akses mampu menggunakan dan mengoptimalkan perangkat komunikasi. Seleksi mampu melakukan seleksi aplikasi
penggunaan aplikasi, dan optimalisasi aplikasi. Paham, mampu memahami kualitas informasi dan dampak distribusi informasi. Kecakapan pada level akses seleksi dalam paham merupakan kecakapan yang sifatnya profesional atau masing-masing individu memiliki perbedaan dalam memahami dan mengaplikasikannya. Hal tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya ketersediaan jaringan, kualitas gawai, perbedaan kebutuhan, dan informasi pengguna. Selanjutnya kita pelajari tips untuk memahami bahasa yang ada dalam media sosial agar kita jadi kawan muda yang cakap dan keren. Nah, gunakan aplikasi penerjemahan atau alih bahasa. Informasi yang disampaikan dalam aplikasi penerjemahan umumnya disajikan dalam bahasa Inggris. Penggunaan pilihan katanya juga tidak umum digunakan dalam percakapan sehari-hari. Maka tak heran kalau informasi yang tersedia semakin sulit dipahami. Nah, salah satu yang banyak digunakan adalah aplikasi Google Translate. Nah, selanjutnya langkah-langkah penggunaannya. Yang pertama, buka laman Google Translate. Dan yang kedua, kita melihat tampilan Google Translate. Tampilan dalam Google Translate memiliki dua bagian. Bagian satu adalah inputan bahasa yang ingin kita alih ke bahasa. Sedangkan di bagian dua adalah hasil alih bahasa. Yang ketiga yaitu masukkan kalimat berbahasa Inggris di kolom sebelah kiri dengan cara salin kalimat tersebut. Yang keempat, sesuaikan setelan bahasa yang ingin dialih bahasakan dengan klik tanda panah yang diberi lingkaran hijau pada gambar. Yang kelima, kalimat dan dialihkan sesuai setelan bahasa yang kita inginkan. Nah, kawan muda yang gaul dan anti cupu tidak sama artinya dengan lupa identitas sebagai bangsa Indonesia yang berbahasa Indonesia. Kita bisa tetap menjadi gaul dan dengan selalu mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Yuk mulai meningkatkan kecakapan bahasa agar kita mudah berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik secara langsung maupun dalam dunia digital. Nah, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya, bikin konten anti gaptek. Media sosial digunakan untuk apa? Media sosial dapat digunakan untuk berbagai macam hal. Tentunya kita harus menggunakan media sosial dengan bijak. Ada beberapa aktivitas yang dapat dilakukan di media sosial, yaitu mencari informasi yang bersifat umum seperti hiburan, hobi, dan lain-lain, mencari informasi terkait tugas dan pelajaran sekolah, menjalin hubungan dengan keluarga dan teman yang berjarak jauh maupun dekat, memberi informasi terkait kejadian di sekitar. Kita mengasah keterampilan melalui video-video tutorial memperoleh hiburan, seperti menonton film atau video, musik, melakukan jual beli, mencari informasi terkait sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, apa saja dampak menggunakan media sosial? Teman-teman tentu tidak asing dengan berinteraksi melalui media sosial. Ternyata media sosial dapat memberikan dampak baik maupun buruk bagi kita. Dampak negatifnya itu susah bersosialisasi dengan orang sekitar di dunia nyata, lebih mementingkan diri sendiri, mengurangi waktu kerja dan waktu belajar, berkurangnya privasi, kejahatan dunia nyata, dan adapun dampak positifnya,
yaitu menjalin komunikasi dengan keluarga dan kerabat yang jauh dan sudah lama tidak bertemu, memperoleh informasi terkini dan memperluas jaringan pertemanan. Sekarang saya akan membahas bagaimana cara menentukan ide konten yang menarik. Menentukan ide konten seringkali menjadi permasalahan awal dalam membuat konten. Banyak pemilik akun media sosial yang hanya mengunggah 2-3 kali selama 1 tahun karena bingung dengan ide konten yang akan dibuat. Untuk memudahkan kita menentukan ide konten, mari kita simak beberapa cara berikut. Yaitu, yang pertama, jangan lupa libatkan followers dalam menentukan ide konten. Buat pertanyaan terbuka tentang konten apa yang menarik untuk dibuat. Yang kedua, rajin membaca berita-berita terkini supaya mudah menentukan konten terkini yang menarik. Dan yang ketiga, ide konten dapat diperoleh dari trending topik pencarian Google dan YouTube. Perlu kita ketahui, teman-teman, menjadi cakap dan keren di dunia digital bukan sekedar impian, tetapi bisa kita wujudkan apabila konsisten belajar dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan diri. Berbagai cara bisa dilakukan, salah satunya dimulai dari melawan ganggu informasi di era digital. Hoax, ujaran kebencian, dan konten-konten negatif lainnya yang tersebar luas di media sosial adalah momok yang sama-sama harus diperangi dengan melakukan analisis, verifikasi, dan evaluasi konten. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rasid Abrai. Nah, selanjutnya menjadi cakep dan keren bermedia digital. Menjadi cakep dan keren bermedia digital dapat diwujudkan oleh kawan muda berpendidikan melalui konsistensi belajar dan pengembangan pengetahuan serta keterampilan digital. Salah satu langkah penting adalah melawan gangguan informasi di era digital seperti hoax, ujaran kebencian, dan konten negatif dengan cara menganalisis, memverifikasi, dan mengevaluasi informasi sebelum menyebarkannya. Materi ini juga menekankan pentingnya kecakapan memahami bahasa dalam penggunaan media sosial. Kemampuan ini membantu individu dalam mengakses, menyeleksi, dan memahami informasi digital, meskipun dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jaringan, perangkat, kebutuhan, dan latar belakang pengguna. Pengguna aplikasi alih bahasa dianjurkan, namun tetap perlu kehati-hatian karena berpotensi menimbulkan perbedaan makna. Selain itu, kawan muda Japelidi didorong untuk mengembangkan rasa ingin tahu dan keterampilan dalam membuat serta mendistribusikan konten digital. Media sosial sebaiknya digunakan secara interaktif, bijak, dan bertanggung jawab dengan memilih konten yang positif serta mengelola proses produksi dan distribusi konten secara baik. Pada akhirnya, kawan muda Japelidi memiliki peran penting dalam meningkatkan kecakapan digital agar literasi digital Indonesia semakin maju dan cemerlang. Itulah penjelasan materi dari kelompok kami menjadi cakep dan keren di dunia digital. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.